Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurung dari Prodi BKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar konseling. Apa sih itu bimbingan konseling atau biasa disebut dengan BK itu? Bimbingan konseling adalah suatu proses kegiatan pemberian bantuan melalui wawancara antara konselor dan konseli dengan tatap muka untuk seseorang yang bermasalah dan bertujuan untuk melakukan perubahan diri. Ada beberapa tujuan konseling, tujuan untuk jangka panjang dan tujuan untuk jangka pendek. Yang pertama, untuk tujuan jangka pendek, diantaranya membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan tujuan jangka panjang diantaranya adalah untuk membantu individu memahami dirinya sendiri dan membantu untuk mandiri serta tanggung jawab. Ruang lingkup pelayanan BK dibagi menjadi beberapa bagian. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah ada 3 di bidang kurikulum, pengajaran yaitu keterampilan dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Di bidang administrasi dan kepemimpinan yaitu kegiatan, perencanaan, pembiayaan, prasarana dan saran, fisik, pengawasan, dan terakhir di bidang kesiswaan yaitu kegiatan yang mengacu kepada pelayanan serta individu. Pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah yaitu bimbingan konseling keluarga. Pelayanan bimbingan konseling keluarga bertujuan untuk menangani permasalahan dalam sebuah keluarga yang dihadiri oleh keluarga itu sendiri, seperti contoh kasus perceraian. Ruang lingkup dari segi fungsi bimbingan konseling ada 4, yaitu fungsi pemahaman tentang klien dalam pengenalan menyangkut latar belakang pribadi konseli. Pemahaman tentang lingkungan dibagi menjadi 2. Secara sempit ialah rumah, tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, dan sosial emosional keluarga. Sedangkan secara luas, informasi pendidikan dan jabatan bagi siswa. Fungsi pencegahan berfungsi agar klien tidak tegang atau gangguan tingkat lanjut dari hidupnya agar tidak memasuki hal-hal yang lebih berbahaya. Fungsi pengentasan, konselor mengentas dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri klien. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang memelihara segala sesuatu yang baik pada diri individu. Ruang lingkup dari segi sasaran ada 2, yaitu individual, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat. Kelompok yaitu bimbingan konseling. Kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. 1 kali kegiatan layanan itu bermanfaat dan jasa kepada jumlah orang. Ruang lingkup dari segi masalah ada 2, yaitu di BK pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu pertama, pengembangan kemampuan belajar adalah bidang pelayanan yang membantu para siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti rangkaian pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Yang kedua, bimbingan sosial emosional adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi masalah dan memecahkan masalah seperti masalah pergaulan. BK Karir adalah bidang layanan yang membantu para siswa untuk memilih dan mengambil keputusan karir. Ruang lingkup dari segi sosial budaya yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan aktif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Materi selanjutnya adalah asas-asas konseling. Ada 12 asas, diantaranya yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, keahlian, asas alih tangan kasus, asas tutwuri handayani.
Proses pelaksanaan konseling, ada tahap-tahap di mana konseling dilakukan. Tahapan konseling, tahap awal, tahap yang menentukan, tahapan yang mengidentifikasi lingkungan konseling, membahas kontrak kerja, mengkondisikan konseling untuk kesiapan diri mengikuti konseling, memahamkan hakikat dan tujuan konseling. Tahap pertengahan, mengenali informasi konseling, mengeksplorasi masalah konseling, menjaga hubungan agar tetap terjaga proses konseling agar berjalan dengan lancar. Tahap terakhir, konselor dan konseli membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Rencana tindak lanjut, langkah selanjutnya setelah membuat kesimpulan. Teknik konseling untuk merubah kebiasaan, melaksanakan perubahan perilaku, mengakhiri hubungan konseling. Gejala sesudah konseling yang dirasakan konselor adalah menurunnya kecemasan klien. Bisa dilihat dari bahasa tubuhnya. Ada perubahan perilaku klien yang lebih positif, sehat. Adanya rencana hidup yang akan datang dengan program yang jelas, mandiri, dan bertanggung jawab. Dapat memecahkan masalah. Sekian dari penjelasan materi saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.